kita mulai kuliah kita hari ini. Sambil nunggu temennya ada yang masih belum gabung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan kembali kelanjutan yang lalu. Ini temennya. Jadi minggu yang lalu kan Anda sudah kita ajari atau kita sudah belajar bersama-sama tentang IoT ya, Internet of Things. Setidaknya mungkin hari ini kita coba ulang sedikit review tentang IoT-nya, kemudian kita lanjutkan ke intinya. Jadi kan IoT itu hanya untuk teknologinya, sementara penerapannya kita yang penting adalah sesuai mata kuliahnya, yaitu ke robotika ya. Oke, mungkin sedikit review yang lalu plus pemrograman di robotika. Ini tadi sudah saya kirim slide-nya. Oke, jadi mungkin beberapa bisa kita skip saja. Bisa kita lanjut-lanjut. Ini kan sudah ini minggu lalu ya. Jadi ada beberapa cloud IoT yang bisa support, diantaranya ThingSpeak, Cloud MQTT, dan IoT.net. Untuk yang ThingSpeak ini kelemahannya dia nggak bisa kontrol, hanya monitoring aja. Untuk Cloud MQTT ini, cloudmqtt.com, dia lengkap, dia bisa untuk monitoring, bisa untuk controlling, tapi kelemahannya sekarang sudah tidak ada versi free-nya. Jadi Anda harus bayar ini sekarang yang Cloud MQTT. Nah, solusinya sekarang kita ada yang baru lahir di Indonesia, yaitu pakai IoT.net ini. Ya, jadi pakai IoT.net sebagai pengganti Cloud MQTT. Sebentar, ini temennya. Oke, seperti itu. Jadi ini nanti masing-masing sebenarnya bisa Anda coba. Di yang kemarin sudah saya kirim punyanya Tokotronic itu kan juga dijelaskan connect ThingSpeak ya. Tapi saya kayaknya lebih fokus yang IoT.net aja. Nanti kita coba praktekkan di robot kita ya. Ini sebenarnya robotnya juga sudah saya siapkan. Kalau misalnya dari Anda, dari sisi Anda mungkin cukup dari microcontrollernya. Anda kalau bisa sudah menyediakan microcontroller yang tipe Node MCU itu ya, biar nggak repot-repot setting ke Wi-Fi-nya. Karena kalau Anda beli yang Arduino Uno, itu bisa juga sih dibuat connect ke Wi-Fi, tapi Anda harus beli lagi tambahan modul 8266-nya untuk bisa digabung dengan microcontroller Arduino Uno ya. Biar nggak repot-repot, langsung beli yang tipe Node MCU. Saya lihat nggak sampai 40-an ribu ya. Ya paling sekitaran 40.000 harganya kalau Anda mau beli. Itu saya kira Anda harus punya itu untuk Node MCU-nya supaya bisa praktek langsung ya. Perkara nanti robotnya bisa dilihat dari kedip-kedipnya itu kalau mau. Nah, syukur-syukur kalau memang Anda juga sekalian menyediakan robotnya lebih bagus. Ini yang minggu lalu kita bisa lewati aja. Jadi arsitektur IoT dan seterusnya ini kan sudah. Nah ini syaratnya kan ada 3 ini ya. Jadi ada fisiknya, ada aplikasinya, ada cloud-nya ya. Ya, dimana untuk aplikasi nanti Anda silakan install. Kalau Anda pakai HP Android, Anda install IoT MQTT panel dulu. Kemudian untuk cloud-nya nanti kita coba connect ke IoT.net ya. Untuk device-nya Anda siapkan microcontroller MCU. Saya kira kalau Anda belum punya, Anda sulit untuk praktek ya. Oke, ini yang IoT MQTT panel. Di minggu lalu kan sudah. Ini yang ThingSpeak. Kita lewat-lewati saja. Mungkin langsung ke ini yang apa? Cloud MQTT. Sekarang sudah tidak ada versi free-nya. Jadi sekarang Anda harus bayar ini ya. Paling tidak $5 per bulan. Kalaupun Anda nanti wiring, bayarnya transfer lewat bank, tidak pakai PayPal, tidak pakai kredit card, nambah lagi $9 ya. Ya, sebentar.
Waalaikumsalam. Oke, maaf saya lanjut kembali. Jadi ini kalau Anda pilihannya pakai Cloud MQTT seperti itu, sekarang sudah tidak ada versi free-nya ya. Nah, makanya ini penggantinya kita sama teman-teman sedang membangun Cloud IoT baru. Ini mudah-mudahan nanti kalau Anda mau riset bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini keperluan kita untuk pemrograman robot. Ini tadi arsitekturnya harus tersedia device-nya ini nanti microcontroller kita, cloud-nya pakai IoT, handphone-nya ini handphone Anda masing-masing yang sudah Anda install IoT MQTT panel ya. Oke, seperti ini. Di sini nanti bentuk robotnya kayak gini. Jadi sudah ada di saya. Kalau kita perlihatkan robotnya, kelihatan nggak di situ? Ini robotnya ya, kelihatan ya. Ini robot yang bisa untuk riset ini. Ini robotnya sederhana, tapi ini bisa untuk Anda pakai skripsi kalau Anda mau ya. Karena mungkin robotnya bisa sama, tapi algoritmanya bisa ganti-ganti ya. Jadi satu robot ini bisa untuk banyak paper, karena untuk mengenerate satu paper, kalau Anda mungkin satu judul skripsi, cukup pakai satu metode kan. Robotnya sama, tapi Anda metode gerak belok kiri, kanan, menghindari rintangan, ada yang pakai fuzzy, satu judul, ada yang pakai fuzzy type 2, satu judul ya. Ada pakai neural, pakai deep learning, pakai extreme learning, dan lain-lain. Jadi diganti algoritmanya, robotnya tetap aja. Itu juga sudah bisa. Ini saya juga pinginnya seperti itu. Oke, saya lanjut kembali. Ini tadi saya tes, saya coba, ini kayaknya sudah dihapus usernya, tapi nanti kita bisa pakai, Anda bisa registrasi user sendiri. Ini nggak tahu ini sama teman saya yang di servernya dihapus, tapi nanti kita coba pakai user Anda sendiri. Anda kan bisa registrasi sendiri, nanti Anda dapat user dan password sendiri sebenarnya. Ini setting di cloud-nya ya. Nanti Anda mungkin sambil Anda dengerin saya, Anda bisa langsung connect ke ini, ke webnya iot.net toh. iot.net untuk registrasi kalau Anda belum registrasi. Jika dapat Anda lewat email pemberitahuannya, kalau Anda ada di inbox, cek di spam juga barangkali karena masih baru. Mungkin Google masih kadang kalau ada otomatis email dianggap spam, tapi mudah-mudahan tidak sih. Ini karena kita sudah kasih security-nya. Ya seperti ini. Jadi ini kan alamatnya, Anda bisa sign up dulu kalau belum punya. Tapi kalau sudah punya, nanti Anda tinggal login ya. Ini untuk sign up-nya ini Anda registrasi. Paling yang diminta ya standar seperti biasa, alamat email dan lain-lain itu. Ini masuk ke iot.net ya. Nah ini Anda mau atas nama personal atau perusahaan, di sini ada. Ini ya, personal aja misalnya. Nah ini data akunnya. Anda bisa tuliskan nama Anda, username yang Anda pilih, email, telepon, alamat, password. Udah sign up ya. Bisa lewat Google, bisa sign up langsung. Nanti Anda bisa dapatkan konfirmasinya lewat email. Nah, nanti kalau Anda sudah berhasil, nanti Anda tinggal login ya. Anda tinggal login ke sistem. Ini saya tunjukkan yang login saya. Sebentar, kita tunggu. Ini kalau misalnya sudah daftar dan konfirmasi lewat email sudah, nanti Anda akan masuk ke sistem seperti ini. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini ya. Nanti loginnya pakai alamat email sama password Anda, sudah tinggal sign saja. Ini nanti bisa masuk ke iot.net. Ini ditunggu sebentar. Nah, seperti ini. Jadi Anda nanti bisa bikin instan ini adalah paket koneksi yang Anda mau bikin. Ini misalnya punya kita hari ini pakai BNU robot ini, kalau yang sudah pernah saya bikin tinggal dilihat detailnya. Nah, di sini kelihatan
Nah, ini nama-nama node-nya, kemudian username. Nah, ini username dan password ini. Ini username dan password ini yang nanti kita isikan di slide tadi. Yang kita isikan untuk koneksi di sini ya. Ini di IoT MQTT panel yang Anda install di handphone ya. Ini kan ada user dan password ini diganti ya. Disesuaikan login masing-masing. Ini dulu contoh waktu buat demo. Ini adalah pakai user dan password ini, tapi kelihatannya saya cek tadi nggak bisa connect, berarti mungkin lagi dihapus sama teman saya. Jadi Anda registrasi baru saja, kemudian Anda pakai username dan password Anda sendiri, kemudian portnya yang ada tertulis di situ, biasanya dapat infonya ini otomatis, kemudian Anda misalnya dibatasi 5 koneksi. Kemudian seperti ini Anda nanti bisa connect ya. Kemudian kembali ke slide saya. Sebentar. Ya. Ini ada gangguan. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai koneksi ke ininya, ke handphone, ke mikronya, ke mikro dulu ya. Jadi Anda kalau ada microcontroller node MCU-nya, Anda setting seperti ini. Jadi ini setting di handphone kita. Anda kan pakai microcontroller node MCU ya. Itu Anda download dulu Arduino software-nya ya. Setelah Anda download, baru nanti Anda install, nanti bisa jalan di lokal seperti punya saya ini. Ini ya. Ini nanti Anda jalankan bisa seperti ini coding Arduino-nya. Harapan saya, apa ada yang belum diinstal? Ini harus Anda install ya. Jadi software Arduino Anda download dari internet. Cari di Google kan ada Arduino download gitu aja ya. Gampang saya kira ya. Nah, ini settingnya seperti ini. Ini tempatnya di mana? Di setting preference-nya ya. Ini tempatnya di setting preference. Jadi di sini kan ada Anda bisa cari tempatnya di preference. Ini ya. Jadi masuk ke file, kemudian cari ke bawah ada preference. Nah, ini Anda klik. Nah, seperti ini kan. Ini akan keluar seperti ini. Nah, ini yang alamat ini harus di copy ya. Di copy ditaruh di situ. Ini yang ada di slide tadi. Nah, ini ada Arduino ESP8266 dan seterusnya JSON. Ini Anda copy, masukkan di preference. Ini ya. Ini tempatnya di mana tadi? File, preference. Nah, ini di copy. Kita bikin baru lagi. Ini tadi belum saya. Sorry. Bentar ya. Nah, seperti ini alamatnya. Ya, http://arduino.esp86.com dan seterusnya ya. Itu ada di slide tadi, itu Anda masukkan ke sini. Sudah, kalau sudah di OK saja. Kemudian lain-lainnya seperti port Anda sesuaikan ya. Portnya ini Anda sesuaikan. Nanti ini kalau Arduino-nya sudah ditancap, node MCU-nya dia akan muncul sendiri, tinggal Anda aktifkan di centang ini ya. Dia akan muncul. Kemudian yang kedua adalah board-nya. Ini board-nya ya. Tools, board. Nah, ini Anda pilih yang paling sesuai. Nah, kita kan pakai yang board ESP ini. Nah, ini Anda pilih. Di sini tersedia ada 2 serial. Ada yang 2 seri ya, tipe 09 sama 10. Ini nanti Anda coba satu persatu. Kalau Anda waktu compile sama upload error, berarti satunya ya. Ini disediakan 2 node MCU, Anda boleh pilih salah satu. Jadi node MCU yang ada di pasaran, dia akan kompatibel dengan salah satu tipe ini ya. Bebas Anda pilih yang mana, nanti Anda sesuaikan. Biasanya Anda waktu compile,
Ini ya, proses compile-nya kan yang ini. Ini yang satunya upload. Ini compile, ini upload. Itu kalau tidak ada error, maka seperti ini. Ini kalau sukses, dia tidak ada error. Nah, kalau ada error, berarti Anda tinggal disesuaikan settingnya ini. Portnya ini berarti ya. Ini kan ada dua soalnya. Kalau ada 09 ya 10. Tergantung node MCU yang cocok buat Anda. Terus satu lagi yang perlu disetting, ini tadi portnya sudah, boardnya sudah. Yang selanjutnya adalah serial monitornya. Nah, di sini ya. Ini ada serial monitornya. Di sini di bawah, ya ini. Di paling bawah di sini ada setting baud rate-nya. Nah, ini Anda bisa sesuaikan. Ini harus sesuai dengan yang ada di mana? Yang ada di mikro. Di mikronya Anda lihat. Jadi waktu di program mikro ini kan ada dituliskan di mana ya? Ada di saya lupa letaknya. Itu harus sesuai, harus cocok ya. Oh ini. Jadi di sini kan ada serial bikin, ini ada 115200. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Yang di bawah ini. Ini 115200. Nanti kalau misalnya ini saya buat salah ya. Saya buat katakanlah sebelahnya. Misalnya saya salahkan, kan biasanya pilihannya 9600 misalnya. Kemudian Anda tutup dulu. Anda tampilin lagi serial monitor. Nah, dia nggak akan bisa baca, keluarnya seperti ini kan. Ini berarti Anda salah setting baud rate-nya. Ya kan? Ini dikembalikan lagi ke 115200. Nah, ini baru connect lagi ya. Nah, cuman di sini ada gagal connect ini. Ini kalau ada seperti ini, file with state ini adalah error, dia nggak bisa connect ke cloud kita. Kenapa? Ya salah satunya itu tadi, ini ada perubahan user. Ini ya, ini usernya nanti ada kita setting dulu, kita sesuaikan yang punya kita masing-masing ya. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sampai di sini dulu, nanti pelan-pelan ini codingnya ini sudah ada di tempat Anda. Nanti connect wifi-nya ini disesuaikan wifi masing-masing sama password-nya. Nah, di sini untuk robot kita perlu mendefinisikan paling tidak 4 pergerakan. Robot bisa maju itu di D3 ini, D3, D4, D7, D8 masing-masing kita pakai untuk maju, mundur, belok kanan dan belok kiri ya. Masing-masing kita kasih nama sebagai input 1 sampai 4 ya. Ini D3, D4, D7, dan D8, itu Anda lihat microcontrollernya. Jadi di microcontroller kita kan D3 ini berhubungan dengan motor depan untuk maju ya. Motor belakang ya. D3 dan D4 ini motor belakang yang dipakai untuk maju dan mundur. Kemudian D7 sama D8 ini kan untuk belok kanan kiri, ini yang motor depan. Jadi kita butuh 4 kabel paling tidak ke driver ya, ke driver. Drivernya ya ada di pertemuan yang keberapa itu ya. Jadi salah satunya bisa pakai driver berapa yang untuk mengenerate ini ya, untuk menjalankan motor ya. Jadi yang penting sebenarnya definisi ini dulu, karena ini nanti dipakai untuk maju mundurnya robot ya. Kemudian setting berikutnya adalah ini yang harus kita dapatkan, yaitu MQTT servernya, MQTT portnya, user passwordnya ya. User password ini yang nanti kita salah ini kayaknya. Nanti kita sesuaikan yang punya kita ya. Seperti itu. Ini yang tadi ada perubahan ya. Saya lihat dulu, saya lupa ininya. Mungkin nanti bisa ngambil salah satu yang bisa connect saja. Ini untuk tadi sudah saya tunjukkan, jadi boardnya juga harus disesuaikan. Nah, yang cocok yang mana? Ini misalnya kalau punya saya yang cocok node MCU yang 09 itu ya.
ini kemudian setting portnya juga disesuaikan. Ini bisa beda-beda, ini otomatis keluar sendiri. Anda tinggal cawang. Nah, kemudian satu lagi, ini library-nya harus disiapkan supaya nanti waktu Anda compile, dia langsung baca dari SP8266. Ini adalah yang diperlukan untuk apa? Untuk koneksi ke Wi-Fi-nya. Ya, jadi ini Anda ketikkan di mana tempatnya? Board Manager ya. Jadi ini kan microcontroller-nya. Anda cari Board Manager. Board Manager ini ya. Jadi tempatnya di Tools, Board. Nah, ini ada Board Manager. Nah, seperti ini ya. Nanti Anda ketikkan di sini. Mungkin perlu waktu sampai dia keluar semua infonya, baru Anda ketik di sini. Diketikkan, nah seperti ini ya, 8266. Nah, nanti akan muncul semua. Ini biasanya pakai versi ESP826 version 252. Ini sudah terinstall punya saya. Ini saya kira sudah cukup. Jadi nanti kalau Anda belum, ya tinggal diinstal. Biasanya installnya ini akan hidup kalau belum ya. Oke, jadi ini untuk library yang dibutuhkan supaya Anda bisa connect ke Wi-Fi ya. Yang kedua adalah ini diperlukan untuk connect ke cloud-nya. Jadi di sini pakai pub subclient ya. Caranya sama. Oh, ini tempatnya di library manager ya. Kalau tadi di board manager, ini di library manager. Cari pub subclient. Ini dipakai apa? Ini kan ada tadi di mikronya ini. Ini kan di mikro kita ini ada. Nah, jadi selain sebentar ini agak macet, lambat, nggak bisa dinaik turunkan. Oh ya, ini sudah. Jadi kan Anda butuh dua ini. Yang tadi yang pertama ESP8266, kemudian yang kedua adalah pub subclient. Makanya header ini harus diinstal juga pub subclient-nya. Cara nginternya, nginstallnya, kalau yang ini tadi di board manager, ini di library manager. Mana library? Ya, tinggal dicari saja, nanti Anda akan di library manager. Tempatnya di atau mungkin kalau mau dicari di board manager juga ada banget. Ini harus pakai kacamata. Anda tinggal cari library manager di mana? Kalau ini tadi kan board, di sini board manager, Anda tinggal ketikkan itu. Yang library manager di mana? Nah, ini tinggal dicari-cari. Oh, ini tempatnya di sini ya. Manage library. Nah, ini ada include library, manage library. Nah, nanti akan muncul pilihannya, tinggal Anda ketikkan. Agak lambat ya. Agak lambat ini komputer saya, tapi mungkin di tempat Anda harusnya lebih cepat. Tapi intinya, nah seperti ini ya. Ini muncul library manager-nya. Anda tinggal ketikkan di sini, seperti yang diminta tadi. Kan selain ESP8266, Anda juga memerlukan pub subclient ya. Tinggal Anda ketikkan di sini. Sebentar sambil nunggu dia mengupdate listnya dulu. Kalau itu sudah lengkap, dia baru bisa dimasukkan. Sambil kita lanjutin dulu ini. Ini ya. Ini tahu caranya ya. Nyarinya di situ tadi. Ini harus disetting. Kalau tidak nanti Anda nggak bisa jalan mikronya. Nah, seperti ini baru Anda ketikkan pub subclient. Ini juga masih perlu ini dia stabil, baru Anda bisa ketikkan pub sub. Dia nanti akan muncul yang paling sesuai. Nah,
ready. Supply-nya mana? Cara menuliskannya juga harus persis. Subclient. Subclient, ESG, MQTT client. Nah, ini ya. Ini ada tulisannya pub subclient, persis ya. Ini kan posisinya sudah terinstall. Jadi kalau Anda nanti install baru ini. Oke, seperti itu. Ini library yang dibutuhkan ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya langsung boleh ya. Kalau misalnya ada yang sedang jalankan micro Arduino IDE-nya juga bagus. Jadi Anda sekalian install dulu Arduino IDE-nya ya. Anda download dari webnya Arduino langsung. Kan Anda tinggal download di sini, nyari di Google, download Arduino. Ini cuman komputer saya agak lambat. Tinggal Anda ketikkan Arduino IDE ya. Arduino. Oke, download. Nah, ini agak lambat. Nah, nanti Anda langsung ke websitenya Arduino, Anda download aja. Jadi nanti yang untuk versi Windows ya. Atau yang versi terbaru mungkin 18 berapa. Ya, jadi ini seperti biasa, seperti Anda download Python itu kan ada. Di Arduino ini Anda tinggal cari yang sesuai versi untuk nah ini yang versi untuk Windows kan ada di bawah. Ini yang baru sudah 1813. Nah, ini Anda tinggal Anda ngambil yang mana. Untuk Windows ini kan ada ini. Anda mau butuh untuk Windows 8, Windows 10. Nah, di sini ada ya. Atau yang lain. Di sini ada. Nanti kalau ada yang Linux, Mac, ada juga. Oke, Anda download dulu, kemudian Anda install, nanti akan muncul seperti punya saya tadi. Kalau sudah akan muncul seperti ini ya. Yang punya saya ini 1813. Oh ya, sudah yang terbaru ya. Oke, saya lanjutkan. Ada yang mau tanya? Boleh langsung kalau mau tanya. Harapan saya Anda juga langsung sudah menjalankan micro Arduino atau softwarenya Arduino IDE tadi ya. Syukur-syukur kalau Anda sudah punya Node MCU-nya, langsung bisa praktek connect ke Cloud IoT-nya. Nah, ini program-programnya. Saya kira ini sudah sudah sebagian saya jelaskan minggu lalu. Tinggal sekarang diganti port-port inputnya ini untuk kebutuhan mengendalikan robot. Kalau yang lalu kan untuk baca sensor suhu. Kalau yang sekarang kan tinggal untuk penekanan tombol. Jadi nanti cukup butuh panel untuk kayak button aja. Jadi button untuk maju, mundur, belok kanan, belok kiri ya. Itu kalau di mikronya nanti dikonekkan dengan D3, D4, D7, D8. Ini kaki-kakinya mikro. Ini nanti berhubungan dengan maju, mundur, dan belok kanan, belok kiri ya. Ini Mas connect ke drivernya. Kemudian dikasih nama IN1 sampai 4. Oke. Ini yang lain selanjutnya adalah setting-setting kita di cloud-nya. Ini setting di cloud-nya. Ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini termasuk ini kan juga sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini hampir sama, cuma bedanya ini kan menunggu penekanan tombol untuk maju, mundur, gitu saja. Maju, mundur, belok kiri, belok kanan ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang lalu waktu kita belajar menjalankan sensor suhu ya. Ini maju, ini tujuannya pada saat Anda tekan tombol maju, kita kirimkan ke serial untuk ininya.
pesannya bukan di sini. Ini hanya untuk kirim data High-Low ini untuk menghidup dan matikan ya. Jadi waktu ditekan input satunya, input satu tadi untuk apa? Input satu adalah untuk maju. Nah, ini yang satu ini untuk maju. Pada saat tombol input maju ditekan, ini ada delay 100, jadi ada beberapa detik, tik, kita tekan sekali dia maju selama 100 1/1000 ya. 1000-nya itu 1 detik, berarti 100 mili ya. Itu dia akan jalan maju ya. Kalau Anda tekan-tekan terus kan maju gitu ya. Ini untuk kiri, crack, dia akan kiri. Ini dengan cara menghidupkan tombol input 4-nya ya. Ini saya kira bisa langsung dicoba, kalau kurang delay-delaynya bisa ditambah, jadi waktu manuver belok kiri kanannya aja ini ya. Ini saya kira tinggal dipraktekkan harusnya, kalau Anda ada robotnya, ada mikronya, bisa langsung praktek ya. Ini tadi adalah kondisi-kondisinya ini maksudnya ya. Jika ditekan maka ya. Kemudian yang di sini ini pertama kali dinyalain, semua dimatikan, jadi robotnya diam, ya kan? Ini semua didefinisikan sebagai output. Pada saat pertama kali dia dibuat low semua, jadi belok kiri maju mundurnya low ini berarti off, robotnya diam ya. Nah ini serial print ini yang tadi nanti ditampilkan di serial monitor. Dia ada info yang bisa kita lihat, mulai connect ke WiFi. Kalau dia sukses akan muncul WiFi connected dan seterusnya. Termasuk kalau kita mau connect ke cloud-nya, nah di sini kan harus ada client servernya ke MQTT server dan seterusnya ya. Ini harus cocok user dan passwordnya. Sudah, saya kira lain-lainnya ini hanya untuk misalnya ya jika ada penekanan ya, kemudian ditampilin string. Jadi kalau Anda misalnya berhasil jalan maju, yang dipesankan apa? Ini kita ini perlu diinfokan juga, di-subscribe-kan. Jadi ini karena kita mau bekerja dengan cloud, maka ini perlu di client subscribe-kan. Jadi ada kata maju, kiri, kanan, mundur supaya dikenali oleh cloud. Nah, nanti kalau sudah ada di cloud, maka yang ada di handphone kita akan ngambil data ini ya. Jadi yang Anda setting di handphone nanti akan ngambil data yang di cloud ini. Ya, cloud ngambil dari mikro ya. Jadi nanti begitu kita ketik maju, maka dia akan berhubungan dengan yang ada di cloud ini. Kemudian cloud kan sudah berhubungan dengan mikro, nanti robotnya juga akan maju. Oke, seperti itu saja. Lain-lainnya saya kira ini hanya untuk digital write, jadi Anda menunjukkan tulisannya ya. Diposisikan dia request ya, ini yang sampai di sini ya, saya kira ini yang penting. Serial print ini nanti ditampilkan di serial monitor, jadi yang Anda tekan apa, dia nanti akan bilang misalnya posisinya apa. Yang ditekan sesuai yang ada di ini sekalian yang di web. Ini yang di web ya. Ini nanti yang ditampilkan di web itu formatnya HTML, di mikro seperti ini nulisnya. Nanti yang ini kalau Anda sekalian bisa dimonitor lewat browser, jadi dijalankan maju mundur, belok kiri kanan lewat browser ya. Iya, seperti ini maju mundurnya, saya kira ini tinggal diambil. Nah, ini nanti yang harus dirancang di handphone. Anda sebenarnya boleh nyoba juga di IoT MQTT panel, Anda install, kemudian Anda create panel-panelnya. Ini hanya kita butuh yang tombol seperti button ini aja
untuk maju, kiri, kanan, mundur. Yang masing-masing ini kita konekkan dengan yang ada di ini tadi, yang di-subscribe-kan. Maju ya maju, kiri, kiri, kanan, kanan, mundur ya. Nah, nanti harusnya seperti ini. Kalau berhasil, jadi pertama dia akan connect, nanti akan dapat alamat IP, nanti akan connect ke cloud kita, ke cloud IoT. Nah, waktu Anda tekan tombol maju, nah ini pilot 1 berarti ya. Nah, ini pilot 1. Pilot-pilotnya ini settingnya ada di pilot tadi ada enggak? Nah, ini ya. Ini, jadi ada pilot-pilotnya ada di sini. Jadi pilot itu kalau 1, maka dia maju ya. Dan seterusnya, itu harus cocok dengan yang Anda setting di software-nya ini ya. Jika nanti waktu Anda tekan tombol maju, dia akan ada pesan seperti ini di serial monitornya. Mundur, kiri, kanan, dan seterusnya ya. Oke, saya kira sebenarnya seperti itu saja. Selanjutnya harus dipraktekkan ya. Selanjutnya harus dipraktekkan. Mungkin sebelum praktek ada yang mau ditanyakan seputar yang saya jelasin tadi. Saya ingin bertanya, Pak. Nah, untuk PubSub client tadi, Pak, nggak ada versinya, Pak ya? Atau bebas saja, Pak? PubSub client punya saya pakai, ini cuma ada satu pilihan. Ini pilih aja yang terbaru. Jadi ini kita misalnya 280 ini kayaknya sudah yang paling update. Coba di sini, ya ini sudah yang terbaru ini 280 ya. Sudah bisa bawa diketik aja PubSub client, nanti nggak ada lagi, yang lain kan tidak persis, yang lain beda ini. Yang diambil yang persis pokoknya, PubSub client ini. Yang ada berapa versinya di situ, cari yang terbaru. Yang terbaru kan 28 ya. 280. Ya, pakai yang terbaru aja. Itu Mas. Terus ada lagi, berarti Anda sudah nginstal Arduino IDE-nya ya? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, bagus, berarti Anda sudah punya mikronya berarti sudah beli juga. Ya sudah juga, Pak. Wah, oke, baguslah. Yang lain gimana yang lain? Yang lain sudah beli mikro sama sudah download IDE-nya, Arduino IDE. Sudah, Pak. Oke, berarti kalau sudah semua, sekarang Anda berarti coba konekkan saja. Anda bisa ngambil script yang dari slide tadi. Yang dari slide tadi mungkin bisa diambili beberapa script yang untuk koneksinya. Yang penting Anda belajar sampai connect dulu. Itu yang script-script yang script-script di awal aja. Setting-settingnya dulu sudah ya. Jadi ini yang sesuai buku saya itu. Ini kalau ini kan tergantung wifi Anda. Jadi maju mundurnya ini bisa Anda ketikkan saja. Ya ini nanti Anda daftar dulu. Ini Anda daftar dulu ke iot.net tadi. Mana? Ini ya, supaya dapat ini. Ini password saya apa ya? Ini saya kemarin sudah terlanjur masuk, bisa diganti nggak? Kayaknya nggak bisa diganti. Ini Anda register dulu. Jadi mungkin lebih enaknya Anda register nanti pakai user Anda masing-masing. Yang penting Anda connect dulu saja. Jadi Anda connect dulu ke IoT. Nanti kan ada pesan kalau berhasil, ada tulisannya connect, ya kan. Mungkin dari contoh script ini Anda ambil yang penting-penting. Jadi misalnya mungkin maju mundur juga bisa ya.
Karena sebenarnya yang penting ada mikronya, nanti nggak ada robotnya nggak apa-apa. Yang penting kakinya waktu ditekan dia nyala sebenarnya kalau ada drivernya, driver itu akan ngedrive motor. Tapi kalaupun nggak ada, dari mikronya nanti akan tetap keluar di serial monitornya. Tetap bisa Anda monitor di sini. Serial monitor. Nah, akan keluar di sini ya. Nah, sini. Cuman ini saya salah insert password. Ini harus diganti dulu. Apa ya? Nah, saya coba mungkin saya lupa sih sebenarnya atau saya cek di handphone saya sebentar. Kalau user ininya kan tadi pakai email ya. Ini kita coba cek. Ya, gini ya. Portnya kayaknya sudah benar. Mungkin ada sekalian buka ini. Jadi supaya tidak pakai user saya, Anda daftar dulu ke iot.net supaya Anda punya masing-masing. Saya daftar dari tadi belum dapat konfirmasinya, Pak. Coba dicek di spam, coba ada nggak? Nggak ada juga, Pak. Dari awal kelas tadi belum ada email. Di spam juga nggak ada. Di spam juga nggak ada. Nggak ada, Pak. Mungkin agak lama jangan-jangan ya. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang berhasil connect nggak? Masih mencoba sign up. Nah, ini saya sambil coba cek yang punya saya. Sebentar ya, saya cek dulu user passwordnya. Saya sudah berhasil daftar, Pak. Nggak perlu pakai konfirmasi email, Pak. Oh, gitu. Langsung Ya, saya nggak pakai email. Iya, Pak. Saya register with email, Pak. Apakah benar, Pak? Ya coba Anda bikin instan baru deh. Jadi Anda nanti kalau ada bug-nya nanti dilaporkan, ini soalnya kan masih tahap riset juga nih. Coba Anda bikin create instan baru untuk dapat ininya. Sudah, Pak. Sudah saya buat instan. Ya coba dilanjutin. Ini kayaknya memang yang ini sudah dihapus sama teman-teman nih. Nggak mau connect ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan saya sudah berhasil connect, sudah berhasil masuk, tapi ini kan untuk nge-create device-nya perlu ada hak akses device. Nah, hak akses device-nya ini ngaruhnya di apa, Pak? Gimana? Anda sudah berhasil connect ya? Iya, Pak. Untuk connect sudah, Pak, tapi di sini ada hak akses device. Nah, hak akses device ini ada pilihannya itu ada publish and subscriber, terus ada publish sama ada subscriber, Pak. Publish aja. Publish aja, Pak. Ya. Bebas sih sebenarnya. Itu yang paling lengkap apa? Yang paling lengkap publish sama subscribe ya? Iya, publish and subscriber, Pak. Ya, yang paling lengkap aja. Jadi Anda bisa publish, bisa subscribe. Nah, itu berpengaruhnya di mana, Pak ya? Nanti di Arduino-nya. Jadi nanti di Micro ini kan Anda hanya bisa subscribe apa kalau publish mana ya? Biasanya ada publish untuk subscribe. Jadi kalau subscribe kan berlangganannya ya. Kalau publish Anda bisa ngirim. Jadi selain ngirim Anda berlangganan juga bisa. Pilih yang paling lengkap aja.
Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya, ya. Nah, ini biasanya kan subscribe. Nah, ini kalau kliennya subscribe, ya Anda yang punya ini kita berlangganan. Jadi dia kayak apa ya? Kayak loper koran. Dia pokoknya keliling. Nah, kalau Anda berlangganan, baru Anda bisa dapat, ya kan? Kalau Anda berlangganan, baru dikirimi koran. Nah, gitu. Jadi kalau nanti bisa untuk ngecek suhu, ada orang lain yang broadcast suhu, Anda bisa berlangganan untuk dapat info-info update suhunya. Dicoba yang paling lengkap. Nah, berarti kalau Anda sudah connect, Anda bisa jalanin, oh robotnya ada di sini. Mikronya kan Anda harus connect ke mikro. Ya, Anda coba ke mikro Anda sendiri. Jadi Anda ketikkan yang ada ini, di copy aja misalnya. Kemudian Anda upload, atau Anda compile dulu, kemudian langsung di-upload juga bisa. Jadi coba aja Anda settingnya yang portnya ini disesuaikan dulu, portnya yang muncul berapa, kemudian portnya ini Anda pilih yang sesuai. Ini kalau enggak yang 09, yang 10, kemudian satu lagi tadi yang di serial monitornya, kemudian library-nya. Nah, kalau sudah lengkap, di copy aja program saya itu, Anda coba compile, coba. Di-compile dan dijalankan. Paling tidak nanti keluar di sini, di serial monitor ini, kalau Anda neken-neken di IoT MQTT panelnya. Ini sambil saya coba connect-kan ya. Saya pakai ya. Ya, Anda dicoba dulu. Nah, password saya sendiri lupa soalnya. Sudah. Ini robot edit. Sambil nunggu yang barangkali ada temennya yang nyoba. UPN Jatim. Saya simpan. Oh, tidak berhasil connect. Bentar ya. Yang connect yang mana? Tapi tadi ada yang berhasil connect tuh. Yang lain gimana? Yang lain sudah nyoba ini, yang sudah berhasil, seperti yang sudah berhasil tadi. Baru sampai buat instansinya, Pak. Oh iya, 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 dicoba dulu ya sambil saya tunggu. Nah, ini sambil saya juga nginget-nginget. Sama teman saya, dia besi yang buat demo-demo tadi. Saya coba saya tanya teman saya.
sebenarnya tinggal urusan setting. Ini mungkin bisa tak tunjukin di sini. Screen. Kalau mikronya sudah ready, tinggal urusan koneksi ke cloud ya. Nah, ini kan. Oke. Jadi saya sudah punya banyak koneksi, cuman kemarin kan masih pakai yang versi demo-demo itu biar cepet maksud saya. Ini saya malah lupa yang sorry. Yang robot ini dia. Nah, ini sebenarnya panelnya Anda buat dulu ya, maju, kiri, kanan, mundur. Nah, nanti setting-settingnya misalnya yang maju ini kan bisa diedit sini. Nah, di sini yang penting. Jadi yang penting itu adalah nama panelnya, misalnya tadi kita punya maju, payloadnya dibuat satu. Nah, jadi Anda bikin panel name ini di IoT MQTT panelnya ya. Misalnya ini maju untuk gerak maju. Tadi supaya maju kita butuh payload satu ini. Nanti payload satu ini yang kita sesuaikan dengan yang ada di microcontroller tadi ya. Itu yang untuk payload satunya itu maju. Kemudian kan kita perlu belok kiri dan belok kanan. Itu saya kira hampir sama caranya. Cuman untuk kiri adalah payloadnya 2 ini ya. Ini nama panelnya kiri, payloadnya 2. Nah, ini kalau Anda sudah bikin panelnya, nah tinggal nanti koneksinya. Nah, ini koneksi saya kan gagal. Ini harus dicek dulu passwordnya. Ini harusnya pakai password saya ya. Ini ya. Saya lupa ini. Salah ya. Passwordnya. Bentar, saya lupa ini di sini nggak ada reset password ya. Di webnya nggak bisa mengetahui password kita. Ini kan pakai password kita. Tapi passwordnya nggak ada, nggak bisa diganti. Nah, yang lain yang sudah bikin apa? Bikin user password mungkin bisa dipraktekkan. Atau kalau user password Anda mau di-sharing nanti bisa connect ke sini. Iya, ini teman saya adminnya lagi nggak online ya. Oh, sebentar, saya ada cara lain. Saya coba keluar dulu. Nanti filenya juga langsung tersimpan. Passwordnya apa? Jadi lihat dari sini. Ini ya. Oh bisa, sudah benar sebenarnya ya. Oh, sebenarnya sudah benar, tinggal yang di setting ininya. Tadi user passwordnya saya sudah benar. Usernya pakai nama alamat email,
Cek. Sebentar. Waduh, saya nanti bentar. Ini tinggal passwordnya tadi. Simpan. Connect. Wah, ini no authorized. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut minggu depan aja, insya Allah nanti saya fix-kan, saya coba lagi. Ini ternyata ada mungkin kebijakan baru atau seperti apa, nanti saya lihat. Sambil Anda coba daftar dulu, nanti Anda praktekkan mandiri dulu ya. Jadi nanti Anda coba, sebenarnya di sininya sih saya sudah, cuman saya masih belum berhasil connect. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih siap. Jadi nanti kalau sudah bisa connect, saya kira Anda bisa menghidupmatikan robot itu dari tempat Anda, bisa menjalankan robot saya ini dari tempat Anda. Jadi mungkin kita lanjut minggu depan aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sementara hari ini itu, jadi Anda cukup Anda siapkan dulu saja. Anda kan cuma 3 keperluannya. Anda install mikronya, mikro ID-nya ini dengan codingnya ini. Kemudian Anda harus register ke iot.net ini untuk mendapatkan ini setting-settingnya ini. Oh, sebentar, ini tadi belum. Oh, sudah benar ya, 1883 ya. Ya mungkin namanya mungkin ini harus sesuai juga. Jadi nama node-nya, username, password-nya harus sesuai ya. Ini nanti saya coba lagi aja deh, ini biar nanti lebih enak. Ini sementara kita eksperimen sendiri-sendiri dulu. Sambil Anda coba tadi, nanti kan sambil, kalau Anda sudah familiar akan lebih cepat. Jadi yang penting pertama Anda bisa menghandle robotnya, sudah bisa connect, nanti baru ke algoritmanya ya. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Dari saya cukup. Ya, oke. Berarti Anda coba dulu aja ya. Anda belajar dari rumah dulu sesuai slide saya tadi. Anda download mikro ini Arduino IDE-nya, codingnya Anda program, dia sudah bisa masuk, dikompil dan diupload, tidak ada error. Nah, koneksi ke Wi-Fi-nya juga dicoba. Kemudian kalau koneksi ke Wi-Fi sudah sukses, tinggal koneksi ke cloud. Nah, untuk koneksi ke cloud, Anda harus registrasi dulu ke cloud. Nanti kalau Anda sudah dapat user password, Anda pakai untuk setting. Nah, kalau Anda sudah berhasil connect semuanya, maka Anda bisa connect ke Wi-Fi, connect ke cloud. Nah, sudah, tinggal selanjutnya setting di handphonenya. Setting di handphonenya sudah benar semua, saya kira Anda sudah bisa menjalankan robot Anda dari handphone ya. Oke, sementara itu dulu. Selanjutnya Anda praktek sendiri-sendiri dulu. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan. Saya nanti juga akan coba ini saya tes lagi robotnya menggunakan user password yang lebih benar ya. Saya kira demikian. Selanjutnya insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Anda tolong dipelajari dulu, dan syukur kalau Anda sudah membeli mikronya. Saya kira Anda dengan mikro itu sudah bisa praktek kuliah kita hari ini. Saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.